Shalom, Jemaat Gereja Rehoboth Benikasi yang di rumah dan para pendengar. Saat ini kita memuji Tuhan bisa mengikuti ibadah online yang diadakan di Gereja Rehoboth Benikasi. Kami bersyukur atas kerjasama dengan Kebaktian Youth, semuanya telah menyiapkan dengan baik dan kami pun akan berbakti dengan penuh sukacita dan semangat. Karena kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, perlunya kita berbakti dengan serius meskipun di rumah. Tetapi kita masih ada semangat, sukacita karena Yesus penuh belas kasihan dan kasih karunia-Nya begitu indah. Marilah kita buka di dalam doa. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus pada ibadah online ini datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segenap isinya dan kasih-Nya memelihara segenap ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada minggu pagi ini kami bisa beribadah secara online. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Berikan hati yang penuh sukacita, hati yang serius, belajar memuji Tuhan di rumah. Kami pun belajar nanti firman Allah. Biar melalui kebaktian online ini kami diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan pun hadir di mana saja saudara berada. Tuhan akan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus begitu baik dan penuh dengan belas kasihan. Di dalam nama Yesus kami buka kebaktian online ini. Amin. Shalom saudara dan saudara, selamat pagi. Meskipun kita berada di tempat kita masing-masing, tapi saya percaya bahwa kita semua semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari saat ini kita mau terima sukacita dari surga. Kita mau dengan penuh sukacita memuji dan menyembah Tuhan, haleluya. Kita mau sama-sama katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku
Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kita. Mari kita dengan sungguh hati kita mau katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel kami Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi kita katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan, Kau kuatkan
Shalom. Tadi kita telah memuji Tuhan tentang sukacita dari surga. Mengapa kita perlu sukacita? Karena itulah sumber kekuatan kita. Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Immanuel, Tuhan menyertai kita. Suatu hal yang luar biasa kita mengikut Kristus. Yesus yang luar biasa, begitu baik, yang memberikan sukacita karena Dia selalu menyertai kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, betapa indahnya saat ini kami bisa berbakti meskipun di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan hadir. Baik di keluarga kami, di mana saja Tuhan hadir dan siap memberkati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami belajar kebenaran firman Tuhan. Berikan kuasa konsentrasi ya Tuhan, sehingga Roh Kudus berbicara, menguatkan kami. Kami tidak takut, tidak bimbang dalam situasi kondisi saat ini yang rawan, yang membawa ketakutan, kebimbangan kami. Tetapi kami tahu Yesus itu menyertai kami. Yesus ada dan siap memberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Pasal 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada hal yang kita belajar pada hari Minggu ini, yaitu jangan takut dan jangan bimbang. Saudara, seringkali kita menghadapi situasi seperti ini. Kita sebenarnya mau tidak mau rasa ketakutan atau bimbang menghadapi virus corona yang ada di mana-mana. Kita mendengar setiap hari ratusan orang yang meninggal. Tetapi apakah ini yang membuat kita gentar? Yang membuat kita sehingga bimbang mengiring Yesus, sehingga kita takut, serba takut, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, janganlah takut, janganlah bimbang, ada maksud Tuhan. Coba saudara lihat, kita belajar. Hasil survei pool pendapat umum, mereka mengatakan tentang rasa takut ini apa? 40% manusia takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. Mereka terlalu takut kepada hal yang mungkin itu tidak akan terjadi. Dalam takut itu terlalu berkelebihan. Kita takut yang berkelebihan. Ya, takut ya. Kita seringkali takut mati, sebenarnya nggak mati. Kita lihat banyak kesembuhan yang terjadi kalau hati kita sukacita. Imun kita kan bertambah kuat, saudara. Kalau takut itu jelas membuat kita ini lelah, membuat kita ini capek, membuat kita ini drop, stres, depresi akhirnya. Oleh karena itu saudara, mengapa dikatakan hasil survei ini banyak orang yang takut, tetapi tidak mungkin terjadi, saudara. Ya. Yang kedua saudara, 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu, trauma. Masa lalu apa? Nanti kita akan diuraikan, saudara. Apa masa lalu kita ini, trauma ini? 12% manusia takut akan perkara yang remeh. Remeh yang sepele. Sekarang kan, batuk sedikit juga, mulai kita takut. Bersin saja jadi takut sekarang, dulu enggak kan? Saudara, sekarang kita sebab takut. Ya. Nah, sudah sampai rasanya kita harus
mengakui ya, kalau kita bersin, kita batuk dikit, sudah pikiran kita penuh ketakutan. Apakah kita kena virus corona? Nah, itu yang seringkali sebenarnya sepele belum tentu. Mungkin makan gorengan, saya seminggu lalu juga tenggorokan saya nggak taunya saya makan gorengan. Ya, nah itu. Jadi saudara, kita jangan terlalu takut saudara. Karena manusia itu seringkali kita takut hal yang sepele. Sepele apa? Saudara, kita mau keluar rumah aja takut. Ke warung aja takut. Sebenarnya kita bisa menghindari apa yang perintah daripada pemerintah itu baik, kita harus menjaga diri. Kita bisa kan? Kenapa harus sebab takut? Kita perlu belajar jangan yang remeh, kita takut. Kita serba takut, semua ketakutan, di rumah juga kita takut. Mau ngobrol juga kita takut. Gimana saudara? Kita jangan. Ada 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya. Takut saudara. Nah, sekarang mungkin jumlahnya lebih ya saat ini. 10 bukan lebih 10% ya. Karena takut sakit gitu kan ya. Tetapi ada 8% manusia bebas dari rasa takut. Ketakutan itu apa sebenarnya? Perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh persepsi bahaya nyata atau dibayangkan. Jadi belum tentu saudara. Sudah dibayangkan ketakutan itu saudara. Jendelanya mana? Panca indera. Telinga kita, mata kita. Makin kita banyak melihat TV, makin kita mendengar atau mencari di internet bagaimana virus corona ini, makin ketakutan. Makin kita takut, makin kita gelisah, makin kita stres. Nah, ketakutan itu bisa panca inderanya dari kita pendengaran kita, dari mata kita, penglihatan kita, dari ucapan kita. Itu bisa membawa ketakutan. Seringkali kita aduh, saudara. Jangan coba. Rasa takut yang berlebihan bisa hal yang disebut fobia, saudara. Yaitu yang selalu berpikir, yang menerus tentang ketakutannya. Wah, bisa bahaya. Ya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa hal ini terjadi dalam kehidupan kita dan jangan terjadi. Jadi sebenarnya saya menyimpulkan manusia mengalami takut itu ada 3 hal. Takut apa yang sudah terjadi masa lampau. Kedua, takut menghadapi hari ini. Ketiga, takut akan masa depan. Masa lampau itu trauma. Seperti beginilah. Saya beberapa tahun yang lalu pernah waktu saya akan beribadah hari Kamis sore, itu terjadi perampokan di rumah. Dibobol semua. Ruangan, lemari semua diacak-acak. Maka saya sekarang kalau mau pergi harus benar dikunci pintunya dengan baik, pintu besinya dikunci, ya. Karena apa, saudara? Bisa saja, tapi bukan berarti saya takut akan pergi. Nah, itu jadi trauma, ya. Nggak bisa, saudara. Mungkin saudara takut waktu belajar motor jatuh, jadi nggak mau belajar lagi, yaitu salah. Saudara, seringkali takut masa yang lalu membuat kita ini ketakutan itu salah. Kita bisa atasi semuanya. Mungkin waktu saudara pergi pagi-pagi mau doa pagi, saudara ditodong. Lalu saudara nggak mau lagi doa pagi. Dan banyak hal yang kita lihat. Tetapi kita hadapi semua karena kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Dan yang kedua, menghadapi hari ini. Hari inilah yang seringkali kita hadapi, yaitu
menghadapi virus corona. Bagaimana hal ini? Sudah seringkali kita membayangkan, aduh kalau saya kena, jangan ya saudara. Mengapa kita tidak sukacita lagi? Mengapa kita tidak banyak mendengar tentang pujian, kekuatan? Bagaimana kita melihat bagaimana orang yang sakit corona bisa disembuhkan? Coba hal yang positif kita dengar. Apa? Jangan sedikit-sedikit seperti berapa hari yang lalu ya kemarin atau di TKI 3 ada yang meninggal saudara ya. Naik motor dia lagi diem lalu meninggal. Wah, semua nggak mau mendekat karena takut virus corona. Tapi setelah diselidiki, dibawa ke rumah sakit, dia sakit jantung. Karena dia sudah pasang 2 ring lagi dia belum dipasang karena masalah keuangan. Tapi saudara semua geger, semua di WA ada yang meninggal karena virus corona. Semua akhirnya takut, jangan keluar gitu kan ya. Nah ini seringkali kita takut menghadapi hari ini. Lalu yang ketiga, takut akan masa depan. Seringkali terisinggung anak muda, aduh gimana masa depan saya? Bagaimana saya dapat pekerjaan enggak? Apalagi menghadapi segini, banyak orang yang di PHK dan sebagainya. Bagaimana? Nah, seringkali orang kan waktu dengerin aja, wah banyak orang panik. Sehingga membeli apa saja. Karena panik, takut gak ada makanan dan sebagainya saudara. Sehingga kita tidak berpikiran sehat. Oleh karena itu saudara, kita tahu ada janji Tuhan. Mari simak saudara apa yang ada di dalam Yesaya 41 10a ini. Jangan takut. Mengandung arti bahwa ia menjamin apa yang ia janjikan kepada saudara dan saya. Jangan takut. Sehingga banyak hamba Tuhan katakan yang menyelidiki katanya ada 365 kali rasa jangan takut. Tapi saya belum pernah menghitungnya. Tapi bisa dipakai satu kali. Satu hari satu kali janji Tuhan jangan takut. Jangan takut saudara. Firman Tuhan menjelaskan jangan takut. Karena ketakutan ini membahayakan sehingga kita tidak berpikiran sehat lagi. Sehingga timbul kekhawatiran, timbul stres, timbul depresi. Sehingga kita tidak mempunyai tujuan hidup. Kita tidak mempunyai masa depan lagi. Kita penuh ketakutan. Tetapi Tuhan berjanji, Aku menyertai engkau. Menyangkut jaminan keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Janji Tuhan itu. Jangan takut. Immanuel, karena aku menyertai engkau. Seperti nyanyian tadi, Immanuel. Menyangkut jaminan keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Inilah yang Tuhan katakan. Saudara, yang kedua kita belajar, jangan bimbang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia katakan, bimbang ini tidak tetap hati, merasa tidak tetap hati, kurang percaya atau ragu-ragu. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan orang yang bimbang ini bagaikan orang yang terombang-ambing, saudara. Dalam Efesus 4 ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Diombang-ambingkan. Saudara, kita jangan bimbang di dalam mengiringi Yesus. Seringkali kita mendengar banyak doktrin, apalagi melalui Facebook, apalagi melalui internet, yang membuat kita bimbang ikut Tuhan. Jangan. Apalagi akhir-akhir ini saudara dengan berita puluhan hamba Tuhan meninggal.
karena virus corona. Sehingga saudara mulai bimbang, diombang-ambingkan. Jangan saudara. Apalagi ajaran-ajaran yang saat ini terlalu banyak saudara, yang membuat kita bimbang. Tetapi kita tahu kita ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, tidak ada kepastian hidup. Dalam Matius 14 ayat 24 dikatakan perahu murid-muridnya itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ini seperti murid-murid Yesus. Dia mempunyai tujuan. Tetapi karena angin sakal dia diombang-ambing, yang membuat tidak ada kepastian apakah sampai atau tidak. Orang yang bimbang demikian. Seringkali anak muda bimbang, apakah saya sampai cita-cita saya? Ada bimbang, apakah saya bisa sembuh? Kita bimbang, apakah masalah saya bisa selesai? Problema saya akan selesai atau tidak? Apakah Tuhan akan tolong? Tidak. Seperti kita diombang-ambingkan. Tidak ada kepastian kehidupan. Itulah bimbang. Bagaikan murid-murid Yesus dalam perahu waktu diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal, angin yang meniup kehidupan kita dengan problema, masalah, penyakit, problema ekonomi, problema rumah tangga, problema kehidupan dan sebagainya. Tetapi kita tahu, kita menjamin kalau kita tidak bimbang dan nahodanya adalah Yesus Kristus, pasti kita sampai di tujuan dengan selamat. Yang ketiga, saudara, bimbang itu tidak ada tujuan. Dalam Yeskiel 34 ayat 5 dan 6. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Iya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Tidak ada tujuan. Seperti domba-domba tanpa gembala. Nggak ada arah, saudara. Kita memuji Tuhan. Meskipun saudara tidak bisa berbakti di tempat gedung gereja, tetapi saudara masih bisa mendengar khotbah hari ini. Kita jangan seperti domba yang berserak, yang terpisah-pisah. Tetapi kita mendengar firman Tuhan ini, kita tahu ada gembala agung kita adalah Yesus Kristus, saudara. Jangan takut. Banyak saat ini iblis sedang mengaum-ngaum. Iblis mencari mangsa orang Kristen supaya dia bimbang imannya, supaya dia bisa menerkam. Jangan sampai kita berpisah. Meskipun kita tidak bisa berhimpun, tetapi kita masih bisa bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam ibadah. Kita bisa bersatu bersama-sama berdoa supaya kuasa Allah dinyatakan. Yang keempat, tidak akan mendapat sesuatu. Tidak akan mendapat sesuatu. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan bimbang. Kalau kita berdoa saat ini, sudah jangan bimbang. Karena kalau kita bimbang tidak akan mendapat sesuatu. Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan saat ini melihat. Tuhan tidak membuang mukanya, tetapi memperhatikan, sehingga Tuhan berkata, engkau adalah biji mataku yang selalu Tuhan memperhatikan.
Selalu Tuhan menyatakan kasih setianya. Saudara, jangan bimbang. Jangan bimbang. Karena saudara bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu. Yang kelima, bimbang itu apa? Kurang percaya. Markus 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara kurang percaya akan firman Tuhan. Saudara kurang percaya akan janji yang ada di dalam firman Tuhan ini. Kita kurang percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan menyatakan kuasanya yang ajaib. Sehingga Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10b, jangan bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jangan bimbang. Ini menyangkut jaminan kepastian akan janji yang Ia berikan. Jaminan tersebut berupa pertolongan Tuhan, jaminan pemeliharaan Tuhan, jaminan menjawab permasalahan saudara, jaminan janji Tuhan. Maka jangan bimbang. Sehingga Tuhan berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Menyangkut jaminan bahwa Tuhan menjaga, meneguhkan, melindungi dengan malaikat-malaikatnya. Sehingga Tuhan berkata, engkau bagaikan biji mata Tuhan, Immanuel, Tuhan menyertai saudara. Dan tidak meninggalkan. Dan selalu menyertai saudara. Tuhan selalu menyertai saudara. Dan tidak pernah meninggalkan. Sehingga Tuhan berjanji juga, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Menyangkut jaminan Tuhan untuk membawa kita kepada kemenangan. Mau dipegang tangan Tuhan? Jangan memegang tangan Tuhan. Memegang saudara bisa melepaskan. Tetapi dipegang tangan Tuhan berarti Tuhan memegang tangan saudara, memegang tangan kehidupan saudara. Kemana saja harus saudara nurut Tuhan. Artinya saudara taat kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan memberikan kelegaan. Pasti Tuhan menjamin kehidupan kita. Sehingga Tuhan memberikan hal yang istimewa. Di mana kita melihat murid-murid Yesus mengalami ketakutan, kebimbangan. Dalam Matius 14 ayat 26-27, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Demikian seringkali ketakutan membuat panca indera kita ini menjadi kabur. Membuat pikiran kita ini gak sehat. Sehingga kita katakan, di manakah Tuhan? Kita tahu Tuhan ada. Tetapi Tuhan kata tenang. Saat ini dalam menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar bagi saudara dan saya. Tetapi kita tahu tenang. Tuhan katakan tenang. Aku ini jangan takut saudara. Kita tenang. Kita jangan takut. Dalam situasi dan kondisi yang saat ini tidak menentu. Tetapi tenang. Jangan takut saudara. Lalu ayat 27:31, Matius 14 ayat 27-31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Segera Yesus menurunkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ini disampaikan kepada siapa? Tidak lain kepada Petrus. Waktu Petrus berseru, Tuhan, kalau engkau benar Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan menyuruhnya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air
mendapatkan Yesus, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Demikian juga kita seringkali kita takut, kita bimbang dalam menghadapi masalah kehidupan saat ini. Tetapi Yesus berkata, ulurkanlah. Yesus mengatakan dengan jelas, Yesus mengulurkan tangannya, ingin memegang kehidupan saudara. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mari saudara, kita tidak takut lagi, tidak bimbang lagi. Karena kita tahu Yesus ada. Yesus jelas mengatakan, Yesus benar-benar, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, yang membawa kesembuhan, yang membawa satu kehidupan yang penuh kebahagiaan dan sukacita. Biar pagi hari ini kita mengingatkan janji Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Mari kita berdoa. Sudah letakkan kedua tangan saudara, tangan kiri, tangan kanan di dada saudara, dan sudah berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Yesus, saya tidak takut lagi, saya tidak bimbang lagi menghadapi situasi kondisi saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh kuasa, yang memegang tangan kananku, kehidupanku, dan membawa kepada kemenangan. Tuhan tolong, biar kami dilindungi keluarga kami. Tuhan lindungi dan Tuhan memberkati keluarga kami di mana saja kami berada. Karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami, Immanuel. Kami adalah biji mata Tuhan selalu pelihara. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan Tuhan mengatakan ya Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Yesus menjamah hidup kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati kehidupan kami dengan kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, dibuatnya berhasil. Jadikan kami berkat di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan memberikan beberapa pengumuman menjelang kebaktian Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Kita akan melaksanakannya secara online juga. Ya. Kebaktian Jumat Agung akan dimulai jam 8 pagi. Disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Harap tiap-tiap keluarga mempersiapkan roti dan anggur sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Apabila sulit mendapatkannya, roti dapat diganti dengan potongan krekes. Anggur dapat diganti dengan Fanta merah, sirup merah, atau air teh. Dan saudara bisa mendapatkannya dengan gampang kan? Sakramen perjamuan kudus akan dipandu setelah pelayanan firman Tuhan dalam Jumat Agung. Dengan catatan, saudara yang belum dibaptis tidak mengambil perjamuan kudus, tetapi kalau yang bersangkutan sudah percaya dan ambil keputusan untuk menerima baptisan air dalam waktu yang paling dekat, silakan mengambilnya. Harap mempersiapkan diri dengan baik secara jasmani, pakaian rapi, juga rohani sudah berdoa supaya dalam peringatan Jumat Agung ini pengorbanan Yesus disalib untuk kita menjadi berkat. Terima kasih atas perhatian saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Saudara yang di rumah, semua pendengar yang sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Benikasi, pasti saudara diberkati. Pasti saudara tidak takut lagi dan tidak bimbang lagi, karena kita tahu Tuhan Yesus memegang tangan kanan saudara, kehidupan saudara, dan membawa saudara kepada kemenangan. Mari kita tutup dalam doa. Angkatlah kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada hadirat-Nya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benikasi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri di bawah usia 12 tahun, kami menyarankan anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online yang diadakan oleh Gereja Rehoboth Dewi Sartika. Untuk link ibadah, Bapak Ibu dapat bertanya kepada koordinator atau guru-guru sekolah minggu. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak Ibu dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.